Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat, berjumpa kembali bersama LCKR Audio Suradi Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu alat yang ada di hadapan saya ini. Ini adalah yang disebut dengan fuse block digital atau Sikring block digital. Sikring block digital ini ampernya cukup besar, yaitu 150 ampere kali 2. Ini satu dan ini yang kedua, ya. Nah, kelebihan dari Sikring blok digital ini mempunyai digital untuk mengetahui naik turunnya voltase. Kemudian yang kedua memiliki LED indikator untuk mengetahui sikring yang ada di dalam putus dan tidak. Baik teman-teman, Anda perhatikan fuse blok digital ini di samping kiri saya terdapat ada satu lubang yang lumayan cukup besar, ya. Dan di sebelah kanan saya terdapat ada dua lubang. Kalau untuk yang satu lubang di sebelah kiri saya ini adalah untuk input atau strom masuk dari aki masuk ke bagian sikring ini. Dan lubang ini bisa masuk untuk AWG-nya dari AWG 0 kemudian AWG 4 minimal, ya. Dan untuk outputnya untuk AWG 4 saja dan juga bisa untuk AWG 8, ya, untuk power 4 channelnya. Nah, contoh ini adalah AWG 4. Oke, nah ini, nah seperti itu ya. Nah, saya sekarang kasih contoh. Jadi fuse digital ini masuk plus ke sini, ke bagian sebelah kiri saya, dan kemudian dikeluarkan ini misalkan ke monoblok, dan yang satu lagi untuk ke power 4 channel. Nah, namun yang jadi banyak pertanyaan teman-teman adalah bagaimana digital ini bisa menyala, sementara yang bergerak dan masuk serta keluar hanyalah plus. Nah, para sobat, jadi memang untuk digital ini tidak akan bisa menyala sama sekali kalau tidak ada yang masuk ground atau negatif ke bagian fuse block ini. Lalu di mana letak negatifnya? Oke, sekarang kita balik. Perhatikan, di sini ada lubang baut. Ya, lubang baut ini adalah untuk menerapkan ke bodi mobil ataupun ke papan, ya. Biasanya kalau untuk yang custom di papan atau di tempat-tempat khusus yang sudah ditata. Nah, perhatikan di bagian lubang baut ini, bagian atas dan bawah. Di sini terdapat bagian atas ada semacam kaleng atau lempengan yang masuk ke dalam dan kemudian disambung menggunakan kabel dan masuk di bagian digital ini. Nah, jadi untuk negatifnya itu ada di lubang baut ini, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Untuk menyalakan digitalnya itu jadi harus menggunakan negatif di bagian lubang baut ini. Oke, perhatikan seperti ini, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda memasangkan fuse block ini langsung ke bodi mobil menggunakan baut ditancap seperti ini, maka Anda tidak harus menggunakan lagi kabel massa masuk di sini. Namun apabila Anda menempelkannya di papan ataupun di tempat-tempat custom yang sudah ditata, otomatis Anda harus menggunakan kabel kembali dan disambungkannya ke lubang baut ini sebagai ground atau negatifnya untuk menyalakan digital ini. Kemudian pada digital ini juga terdapat ada dua lampu indikator, ya. Perhatikan. Oke. Nah, jadi lampu indikator ini adalah untuk mengetahui sikring ini putus atau tidak, ya. Jadi kalau misalkan sikring ini putus, maka lampu ini tidak akan menyala. Walaupun secara kasat mata sikring ini transparan bisa terlihat putus dan tidaknya. Jadi lebih elegan lagi kalau misalkan Anda mengontrolnya lewat lampu LED indikator ini. Nah, namun teman-teman, ada juga kekurangannya dari sikring digital ini. Ketika Anda memasangkannya massa atau ground di lubang baut ini, digital ini akan selalu menyala karena pada fuse block ini tidak terdapat automatic off seperti di kapasitor dua kaki, seperti yang saya terangkan kemarin. Nah, jadi kalau misalkan Anda rasa tidak penting, jadi digitalnya ini tidak harus Anda pasang atau dipasang ground di sini. Karena walau bagaimanapun, sekecil apapun, digital ini memakan strom, lama-kelamaan aki Anda akan mengalami tekor juga kalau lama misalkan mobilnya tidak dinyalakan. Seperti itu. Oke, teman-teman, bagaimana, cukup jelas?
Semoga bermanfaat. Jangan lewatkan hal-hal terkecil dari LC Car Audio karena Anda tidak akan menemukan teori besar kalau Anda melewatkan hal-hal yang kecil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video yang lain. Sampai jumpa.